balik lagi di podcast Entap Entul bersama dengan Ucil. Dan juga gitu. Dan hari ini kita bakal ngebahas soal apa sih, Git? Makanan. Ya Makan. memang ya nggak bisa dikulik juga, udah tinggal ngomong makan aja ya. Makan. Ada temanya, ada Kita temanya. Di belakang Kak Ucil ada ayam panggang, kayak enak banget ya. Bener, makan. Ya jadi kita bakal ngebahas soal makanan tapi nggak cuma makanan doang ya. Betul, mengungkap kepribadian berdasarkan makanan yang kita suka. Bener. Nah, berarti kalau misalkan makanannya sukanya berbagai macam rasa dan banyak, berarti kepribadiannya juga banyak. Iya, terima kasih ya atas generalisasinya ya kita ya. Pasti di sini pada penasaran ya kenapa kita berdua yang ditaruh di sini, karena kita berdua yang paling suka makan di sini. Ya. Aku suka jajan. Iya, benar. Kalau misalkan sebelum kita masuk ke temanya, masuk ke tema langsungnya, kita mau Iya. nanya-nanya soal makanan dulu. Mhm. Hobinya makan nggak? Tiap hari sih Iya, kalau makan enggak itu. tuh. Iya, tapi kayaknya makan lebih ke kebutuhan ya. Iya, makan tuh lebih ke kebutuhan, bukan hobi kali ya. Tapi kalau misalkan hobi, ada yang kayak kulineran, itu terusnya hobi dong kalau kulineran. Kalau kulineran kan kita nggak bisa ngelakuin setiap hari, tapi ada Iya. orang yang suka memang kulineran, kayak suka jajan, hunting-hunting makanan, yang kayak gitu-gitu kan Berarti masuknya hobi. makan selain kebutuhan itu dianggap sebagai hobi. Bener kan? Jadi misalkan kayak jajan-jajan, berarti lebih sering ini nih, lebih sering mau makan makanan yang sesuai dengan kebutuhan aja atau lebih sering jajan? Aku lebih sering jajan. Jadi jajan itu kan karena kita tuh mau makan apa ya, kayak lagi Iya, ngide mau makan lebih apa. pengen makan apa. Jadi kalau misalkan kita, jangan ditiru tapi ya, kita tuh kalau misalkan makan masakan mama gitu, makan rumahan gitu ya, sehari sekali doang. Itu pun pasti yang itu pun kalau mama kita masak. Nah kalau misalkan sisanya pas malam tuh jarang buat makan nasi, lebih ke kayak jajan gitu, jadi kenyang gitu aja. Kalau Kakak Ucil? Kalau aku juga sama, aku tuh sukanya makan, tapi makan aku nggak terlalu banyak, tapi sekali makan banyak. Iya benar. Jadi frekuensi aku makan tuh nggak banyak. Ini gimana sih kalau misalkan kamu makan tuh kadang ya, soalnya kita tuh kalau ngeliat Kakak Ucil makan tuh bener-bener kayak bisa kayak banyaknya tuh banyak banget. Aku frekuensi makannya tuh sedikit, tapi sekali makan tuh banyak. Jadi aku pernah belajar karena kayak gitu sih. jadi kalau misalkan aku olahraga orangnya, jadi aku Iya. ngitungin kalori kan sebenarnya kan. Iya. Nah, aku tuh udah patokin. Jadi misalkan sehari aku 3.000 kalori, jadi aku bagi cuma 2 kali makan atau 3 kali makan aja. Oke. Nah, jadi sekalinya aku makan tuh aku bisa makan 1.000 sampai 1.400 kalori. Oke. Sekali aku Oh, makan. Jadi sekali makan aku tuh banyak. itu kalau misalkan mau nanya dong, kalau misalkan kita tuh tahu kalori yang kita butuhkan sehari itu tahu dari mana? Dari tinggi badan sama berat badan biasanya. Kalau misalkan kita kan ngomonginnya bukan dunia olahraga ya. Jadi Nah, boleh nanti nggak kan kita agak kesana dikit Iya, kita gitu balikin ya. Nanti, kita balikin dulu ke makanan dulu Iya, kita sebentar balik ya. ke makanan dulu Nah, ya. tapi kan ada beberapa orang juga yang makannya sedikit tapi frekuensi makannya banyak. Kayak aku. Tapi kamu kan lebih banyak makanan yang jajannya Iya. daripada kamu makan yang sesuai dengan kebutuhan kamu kan. Betul. Nah, Mimin suka semua, kalau aku suka Mimin. oke, terima kasih ya. Walaupun cuman kita tinggal seberang-seberangan doang. Tapi Ya kenapa udah, ya harus apa dari sih? dari sini ya? Oke, kita lanjut lagi. Tapi kalau misalkan makanan-makanan gitu, kita itu lebih suka makanan-makanan yang kayak gimana nih? Karena kan Kita udah bilang. bentar dulu sebelum kita iya. ngomongin, kan kita mau ngomongin rasanya nih. Iya. Kan ini bridging masuk dulu nih. Iya. Nah, biasanya itu makanan-makanan Indonesia atau makanan-makanan Eropa atau makanan-makanan Asia di luar sana. Kita ngomongin makanan dulu ya. Karena makanan itu banyak. Bingung kalau ditanya banyak sih yang disuka. Jadi apa aja, di list aja deh makanan-makanan yang suka. Aku tuh suka 5. yang mimian. Aduh, ya, Maksudnya oke. kayak spaghetti, mie goreng. Mie. Iya, mimian. Jadi maksudnya kayak spaghetti, maksudnya mie gitu, spaghetti, mie goreng. Kalau misalkan Thailand tuh aku sukanya tom yum, kayak gitu-gitu tuh aku sukanya. Tom yum itu bukan mie. Bukan, tapi kuahnya. Kuahnya. Iya, kalau Bukan masuk Thailand. mie-nya dong. Bukan masuk mie-nya ya. Jadi bukan Gimana mie noodles ya. Bukan. Iya, pokoknya. Tapi gimana ya ngejelasinnya? Nah, itu pokoknya yang mie-mian satu. Terus habis itu Aku lebih suka ayam dibanding daging. ayam itu kan daging. Tapi maksudnya beda, bukan daging sapi, maksudnya Oh daging iya, maksudnya sapi. ayam daripada sapi, lebih suka ayam. Iya. Terus suka makanan-makanan Korea atau Suka makanan banget. apa aja? Banyak. Git, bisa dong, ayo dong ya. Susah banget nih kuliknya nih ya, Aku suka Ucil nih ya. makanan Korea. Ayo dong, Maksudnya Git. kalau misalkan makanan Korea tuh kan jenisnya tuh banyak banget, tteokbokki ya. Ah. Jadi kalau misalkan Korea sendiri tuh apa sih cocok banget sama aku sebenarnya. Jadi Ada jajangmyeon juga. kalau Apa Korea, tuh? iya, Odeng. Korea itu lebih kebanyakan tuh ke makanan pendamping, kayak jajanannya tuh dia lebih banyak. Oh, Kayak tteokbokki, terus juga kondok, yang kayak gitu-gitu loh. Ya kan, jadi dia makan nasi juga nggak terlalu yang kayak sering makan nasi. Dan kalau misalkan di Korea itu kalau misalkan makan, memang side dish itu tuh banyak banget.
Side Aku dish suka ya, oke. side dish ada kimchinya lah, ada jahe merah segala macam itu tuh banyak. Aku suka makanan Dan itu Korea. bisa dicemilin juga. Iya, Nah, kalau iya. makanan-makanan Indonesia, Kalau makanan Indonesia bingung, banyak yang disuka. iya apa aja, kasih aja beberapa nama kita. Semuanya suka. Aku suka makan sayur. Suka makan pare. Enggak. Tadi katanya semuanya Sayur. suka. Enggak maksudnya kalau misal ini jenis makanannya apa misalkan kayak buah-buahnya suka apa? Saya Jenis suka- makannya lebih tepatnya. Misalkan contoh nih, makanan sate, Aku suka pempek, pempek, mie goreng tek-tek. mie goreng ya. Iya, sate ayam tadi udah sebut ya. Udah. Suka. Nah, tadi bilang suka semuanya. Aku suka semua berarti aku nggak suka semua. Terus Terus aku apa sih kalau misalkan Indonesia bingung deh. ada nasi Soto uduk, ayam. soto ayam, soto Soto Lamongan. Lamongan sama soto ayam enggak? Beda ya? Beda dong, soto ayam itu nggak kayak soto Lamongan. Kalau soto Lamongan itu ada koyaknya. Aduh aku nggak tahu lagi. Tapi pokoknya aku suka soto ayam tuh yang kayak ya udah kuah bening terus pakai bihun, kalau yang kayak gitu-gitu. Iya, loh. jadi rasa-rasanya rasa-rasa sop ayam sama Iya, seledri gitu iya, kan. iya, kayak gitu. Iya, halo Bunda Miftahul. Halo Bunda Miftah nggak bisa gini kan sama kakak Ucil. Masih Aduh, iri. ini memang ini Bunda Miftahul ya. Ini sama juga kita juga ya. Oke lanjutin kalau Kalau misalkan kakak makanan-makanan enggak bentar Apa? dulu. Aku dulu yang ditanya. Makanan-makanan selain di daerah Asia, makanan-makanan Eropa yang suka apa? Spaghetti, aku suka spaghetti, aku suka pizza. Terus ya itu aja sih yang maksudnya masih masuk ke lidah aku ya. Oh, itu makanan-makanan inti ya. Iya, Kalau inti. dessert, Dessert aku suka cake, suka cake. aku Cake suka itu cheesecake, aku suka cheesecake, cheesecake, aku suka banget. Red velvet aku nggak terlalu suka, nggak suka. rainbow cake, Aku lebih suka kayak kalau misalkan sponge cake gitu. itu cheesecake juga sponge cake kan. Emang cheesecake sponge cake? Sponge Beda cake dong. Beda ya? Enggak, aku Cheesecake nggak itu suka. kan kalau sponge itu kan Aku yang nggak digoyang-goyangin dia geter-geter gitu. Nggak suka. Aku kalau dessert kalau Iya. dessert itu nggak terlalu suka dessert yang manis gitu loh. Jadi kalau misalkan cheesecake kan dia kayak ada dia lebih ke agak asin-asin juga kan. Kan cheese. Emang. Oh iya, asin ya benar Iya. karena keju. Keju. Iya, Terus benar. kalau misalkan ada cake gitu aku lebih suka yang kayak ada berriesnya, yang kayak ada strawberry-nya gitu-gitu karena aku nggak terlalu suka yang manisnya tuh manis banget kayak red velvet itu kan manis. Manisnya gitu tuh manis kan. buah apa manis, Manis artifisial? buah, manis buah. Kalau manis artifisial itu kan dari gula. Iya, itu aku nggak terlalu suka manis yang Oh, gula terlalu pokoknya- coklat banget itu aku nggak suka. Aku Hmm. sukanya kayak ada buah-buah gitu. Berarti kalau kita nggak suka mimin. Oh, si mimin manis, kakak Uci. Boleh nggak ya? Nanti kita ngomong langsung aja ke sini ya. Aduh, kenapa harus dari chat sih? Ya udah kalau gitu gantian kek kita yang nanya ke Kak Uci. Kalau Kak Uci makannya sukanya apa? Nah, kalau Ucil itu sukanya kalau makanan kita dari makanan Indonesia dulu. Iya, makanan Indonesia deh. itu sukanya sate. Sate ayam, sate padang. Sate ayam, sate padang suka. Hmm. Terus suka sayur nangka padang, nasi padang tuh suka. Oh, Karena yang, nasi padang itu nggak tahu kenapa enak banget. Iya, Dia punya cita rasa yang ada manisnya juga, ada pedesnya juga, asinnya pas. asinnya juga pas. Iya. Jadi ada tuh 3 rasa itu. Terus Mm-mm. selain nasi padang, apa namanya sate, soto Lamongan juga enak, soto Lamongan. Nggak pernah kan nyobain Soto Lamongan itu yang asem. Jadi dia banyakkan koya, dia pakai koya, dia pakai jeruk nipis. Oh ya itu kalau nggak salah tuh tumbukan dari kerupuk udang nggak sih? Koya itu kalau misalkan kamu punya banyak duit, kamu jadi koya. Kaya. Oh, kaya. Iya itu Iya, bukan. iya, Terus bener itu dipakein kan. bawang goreng. Aku belum pernah nyobain sih. Nggak pakai bawang goreng sih. Emang Iya, pokoknya intinya soto Lamongan itu tuh asem. Ya soto udah ntar kita Lamongannya. cobain soto Lamongan ya. Nah, terus Oke. abis itu Apa lagi? Ucil itu kalau makanan-makanan Indonesia sukanya ini yang jajanan-jajanan gitu. Jadi risol yang isinya risol itu dari Indonesia ya. Iya, Iya, kayaknya tergantung. Risol tuh ada yang dari Indonesia, ada yang enggak. Risol Oh, itu iya, ada yang dari Amerika. Tergantung sih ya. Kalau Iya. misalkan di atasnya made in Amerika ya berarti risolnya dari Iya, Amerika. kamu sukanya risol apa? Maksudnya kan kadang ada sekarang kan kayak risol mayo, ada yang risol bihun, risol kampung gitu. Iya, nah aku suka dua-duanya. Pokoknya segala macam risol lah. Oke. Mau risol pun yang rasanya yang dalamnya apa tuh? Yang kayak kentang. Oh, itu aku juga suka. Rogut ya namanya ya kalau nggak Iya, salah rogut. ya. Ya itulah ya suka. Pokoknya suka jajanan-jajanan pasar gitu. Iya, Terus, patisat. Itu Apa Ucil lagi? satu lagi sukanya itu yang apa namanya? Yang donat terus di atasnya kasih taburan Meses. gula. Oh, gula putih. Ini donat kampung Gula itu. pasir putih, bener. Iya, dikocok kali bukan ini. Gula halus. Dikocok donat Enggak, kampung tapi itu cuma di atasnya doang. Ih, Iya, udah itu doang. sukanya cuma itu doang.
Ya, itu yang manis-manis tuh ya, yang terakhir. Kalau Tadi misalkan soto ayam gak manis. enggak, akan terakhir. Kita terbalikin dulu ini ya, bentar lagi nih ya. Bisa nggak kita lebih serius dulu? Iya 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 iya. Terus habis itu makanan-makanan Korea sebenarnya nggak masuk, cuma masuk corn dog doang sama tteokbokki. Udah nggak tahu lagi. Nggak bisa kalau Terus makan kimchi nggak suka? kimchi nggak suka, asem. Japchae? Nggak suka. Japchae itu bihun ya? Bihun. Bihun masih suka. Apalagi makanan-makanan Korea, Makanan jajangmyeon Korea. nggak suka. Jajangmyeon. Jajangmyeon kan namanya. Mungkin kamu belum Jajangmyeon. pernah jajangmyeon itu kamu mungkin belum pernah menemukan yang enak sih. Karena namanya kita Jajangmyeon itu kan dari kacang kedelai hitam. Kedelai Ya. hitam, bener Jadi kan? kadang ada beberapa apa sih namanya? Ada yang asli banget dari Jawa Timur. Korea. Oh, Korea. Ya nggak masuk sama cita rasa lidahnya kita gitu kan. Iya, ada beberapa Kayak- makanan yang iya, nggak bisa masuk di benar, kita. kayak tteokbokki kalau misalkan otentiknya di Korea itu sebenarnya nggak pedes. Awal-awal mula ada tteokbokki itu mereka tuh sebenarnya nggak pedes, cuman kayak kaldunya odeng tau nggak? Nah, cuman yang kayak gitu aja akhirnya dimodifikasi jadi ada pengen kan dia? Mupeng. Terus habis itu tuh juga ada soba. Soba Soba itu Jepang apa Korea? Jepang. Jepang ya. Soba itu ada yang Itu- bisa minum, bisa yang dimakan dingin gitu loh, soba. Emang itu dia mie dingin. Bukan Nah, itu nggak bisa dimakan. ngerasa, nggak bisa ngebayangin masa makan tuh dingin. Makanan utama gitu ya. Heeh. Biasanya tuh kan di Indonesia itu makanan utama itu makanan-makanan yang Panas panas. ya. Tapi kalau misalkan kamu tahu ya, soba itu sebenarnya ada kuahnya. Kuahnya itu tuh kayak apa sih namanya? Itu yang udon ada kan di yang goreng. terkenal. Makan udon Kuahnya itu terkenal. yang gede. Panci. Apa sih? Ih, bukan. Kuali. Aduh. Jadi memang Gak masuk banget sih. Susah banget ini bercanda ya. Jadi si soba itu sebenarnya bisa dimakan secara hangat juga. Kita Oh, tinggal jadi tambahin bisa kuah. bisa dingin, bisa anget. Iya, maksudnya Oh. kalau memang mie-nya itu dimasaknya tuh dingin, maksudnya bukan dingin. Kamu pernah makan udon yang di mall-mall itu kan? Pernah. Itu kan habis dimasak kan dia didinginin, dicuci pakai air. Tapi kan biasa. kuahnya anget. Iya, Apa? biar dia nggak terlalu Itu kalau misalnya kita mereka tuh melendir, Oh, jadi mereka tuh bisa masih panas. Oh, mereka tuh bisa ngelehoy. Bisa melehoy. Oh. Kan kita tuh kalau makan mie terlalu matang juga enak kan. Nah, itu makanya cucinya tuh pakai air dingin. Oh. Bukan dimakannya secara dingin-dingin gitu kan. Iya, enggak, tapi kan ada juga. Terus Ada, sushi ada. bisa nggak sushi? Sushi apa? Sushi apa aja? Aku suka sushi, aku suka sashimi. Nah, aku nggak bisa makan yang mentah. Aku nggak tahu kenapa nggak Gak enak bisa aja. atau emang nggak boleh? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak di mulut nggak bisa nerima aja kalau makan yang mentah Ih, kayak kamu tuh harus makan salmon. salmon gimana? mentah. Nah, itu nggak aku nggak paling nggak bisa. Aku bisa Aku kira muntah. kamu suka. Aku nggak suka yang mentah, aku suka yang matang. Kalau misalkan salmon itu dimatangin dulu, aku Oh, bisa iya. makan. Tapi kalau misalkan salmon itu belum matang, aku nggak bisa makan. Enak banget. Nggak enak. Terus natto Nato kita udah pernah coba Gak ya. dulu, say. Aku juga Nah, udah pernah nyobain sih. Aku udah pernah coba di sini natto. Iya, aku udah pernah Udah lihat kan, baunya doang sebenarnya nggak enak. Dia baunya gitu. kayak apa emang? Baunya kayak kaos kaki yang udah lama nggak dipakai, udah dipakai terus-terusan, terus keringet-keringetan. Dipakai terus kan keringetan tuh, kakinya bau, terus abis itu dimasukin ke dalam sepatu, didiemin, dijemur. Nah, udah itu udah rasa bau-baunya. Tapi dia itu katanya banyak banget manfaatnya kan, makanya kenapa Banyak, orang tuh proteinnya pada- tinggi. Iya, proteinnya tinggi. Difermentasi. Itu bukannya kamu butuh ya yang proteinnya tinggi? Betul, Kamu tapi makan kan nggak itu harus aja. dari natto ya, tapi kan bisa juga dari ayam ya, daripada saya menderita ya. Nah, terus setelah itu kalau makanan-makanan di luar, makanan luar western. itu western itu segala macam pasta. Nah, ya. Pasta itu kan banyak ya, ada fettuccine, Banyak, apa segala macam. spaghetti. Ya, itulah ya yang tipis-tipis, gede-gede, lebar-lebar, dikeliwir-keliwir. Semuanya suka. Terus pizza, burger suka. Pokoknya intinya kalau makanan Eropa itu suka, cuman nggak suka yang namanya scallop. Bukan scallop, apa tuh? Yang oyster. Oyster scallop mah ini. Oyster nggak suka oyster. Oyster tuh nggak apa suka. Kamu udah pernah makan belum? Aku belum berarti pernah pokoknya kamu tuh nggak suka makanan yang mentah ya? nggak suka makanan mentah. Nggak tahu kenapa. Walaupun ada beberapa orang yang suka gitu ya. Aku Hah? nggak suka. Oyster itu western deh. Western. Coba cari. Oyster itu western. Oyster Soalnya itu dia itu aku pertama kali tahu oyster itu tuh dari filmnya Mr. Bean. benar, itu oyster. Benar kan? Dari luar negeri kan? Oh, belum. Oyster itu dari luar negeri dan Ucil tuh nggak suka pokoknya makanan-makanan yang mentah. Tapi kalau seafood itu tuh dimasak dulu itu tuh bisa Suka, gitu iya, makan. Tapi bisa, kalau bisa. misalkan
mentah-mentah tuh nggak nerima aja gitu di Ha-ha. mulut. Tapi kan kadang nih ya Kak Ucila rasa masakan Indonesia sama West Hah? Afrika Selatan. Oh bener kan? Rasa Luar kan? makanan Indonesia sama luar itu kan kadang tuh ada yang beda banget. Maksudnya kayak kalau Beda. misalkan Indonesia tuh misalkan pedes ya udah pedesnya pedes cabai gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalkan Western tuh dia lebih kebanyakan Lada. pesannya tuh lada Bener. dari ya kayak gitu-gitu. Mereka Itu tuh kan bumbunya terus lebih suka simple. Biasanya tuh Benar, cuman lebih lada praktis. garam jalan gitu. lada, garam ya. Kalau kita tuh lebih banyak rempahnya karena di Indonesia itu kaya akan rempah, jadi Benar. banyak kan jahe, Iya benar. terus Jadi cita rasanya juga ketumbar, lebih kuat gitu kan. kemiri. Soalnya aku tuh pernah ya, ini tuh malu tahu sumpah ceritanya. Ya udah Hmm. nggak apa-apa tapi cerita aja. Ceritanya ala-ala diajak dinner di restoran mewah. Mewah ya, oke. Aku gak ngerti semua menunya karena kebanyakan kayak salad, tapi saladnya tuh yang Oh, kayak ada Caesar ada- salad, iya, yang- ada salad enggak, apa? beda. Ini saladnya tuh bener-bener kayak ada yang pakai sapi. Aku tuh gak suka kan kayak Oh, gitu. iya iya iya. Akhirnya iya. di situ ada pilihan spaghetti tuh cuma dua. Ada Hmm. spaghetti yang kayak isinya cuma kayak jamur gitu-gitu, satu lagi ada yang daging gitu kan. Hmm. Terus abis itu Hmm. Terus habis itu tuh aku pesen akhirnya adalah fettuccine ya. Jadi yang minyak tuh yang lebih besar-besar gitu kan. Hmm. Itu tuh ada pakai daging sapi juga, tapi pas aku makan itu rasanya tuh aneh banget. Jadi kayak cuman lada, pedasnya dari lada doang dan gak creamy. Itu tuh kayak nggak tahu bukan aglio olio, bukan bolognese juga, jadi kayak dia bikin bumbu sendiri gitu, tapi rasanya tuh beneran aneh. Jadi cuma pedasnya dari lada dan rasanya tuh manis banget, tapi daging itu kayak daging rendang. Tau nggak kira apa itu harganya udah 300.000 nggak aku makan. Ya ampun sayang banget ya. Bentar. Kamu lanjut dulu ngomong dong. Nah ya udah kayak gitu, akhirnya aku nggak dimakan. Akhirnya aku pulang aku makan mie goreng tek pinggir jalan. Jadi kayak kadang aku memang suka ya beberapa masak makanan western gitu. Kalau misalkan kayak hotdog, burger, pizza itu masih masuk banget sih ya. Tapi kalau misalkan kayak kadang yang udah dibumbuin kayak spaghetti gitu tuh kadang aku suka nggak masuk. Mendingan kayak ya udah aku makan sendiri, masak sendiri gitu kalau aku ya. Tapi Karena- di Indonesia itu kalau kita membandingin sama luar, Indonesia itu kreatif orang. gimana tuh? Apapun bisa dijadiin makanan pinggir jalan. Waktu itu pernah sempat viral tuh, ada yang namanya telur gulung. Sampai sekarang kayaknya masih ada telur gulung. Iya aku suka banget. Terus telur abis gulung. itu masih ada yang namanya makanan pinggir jalan itu es palmilo dulu. Ada donat mie instan tuh satu. Ada, instan? jadi mie Oh yang instan. dikukus gak sih kayak nugget jadinya? Iya, terus nanti Iya. digoreng. Iya itu enak sih. Nah, donat mie instan. Terus abis itu ada lagi macam-macam. Jadi Indonesia itu banyak banget makanan-makanan yang dimodifikasi untuk makanan-makanan pinggir jalan. Benar. Sempol. Itu kita suka banget. Iya, ada cilor, Ada sekali cilor tuh ada apa? cilor, cimol, cilok. Itu semuanya Cipak. bahan apa tuh? Cipak, cipeng. Cipeng itu siapa? Ada lagi yang kayak mie cilok cilok gepeng. Pokoknya semuanya itu dari aci. Ya semua itu dari Aceh, aku suka yang dari Aceh. Nah, terus ada martabak Indonesia tuh kayaknya martabak dari Indonesia. Martabak tahu, martabak telur, martabak manis. Martabak sekarang dimasukin lagi ada pandannya, ada red velvetnya, Oh iya, ada yang coklat-coklatnya. ini, apa yang hitam tuh apa sih? Karkoal. Ya itu. Iya, itu. Pokoknya banyak banget modifikasi makanan-makanan di Indonesia yang di luar negeri pun itu nggak eksis. Benar. Nah, jadinya kalau misalkan di Indonesia buat orang-orang yang lagi mau kurangin makan itu agak susah. Nggak bisa. Susah. Apalagi kalau godaannya udah martabak, godaannya udah mie instan, itu udah kalau susah aku banget. paling susah tuh mie instan. Kalau misalkan martabak aku nggak tahu kenapa aku nggak terlalu suka martabak. Oh, Karena kamu nggak kalau- terlalu suka yang manis-manis berarti? Nggak terlalu suka. Maksudnya mau martabak yang telur pun aku nggak terlalu suka. Karena kalau misalkan ngeliat martabak tuh dia porsinya tuh kan gede ya. Gede banget iya. Jadi kalau ngeliat tuh udah kenyang duluan. Oh, dia kenyang duluan ya. Iya ngeliatnya udah kenyang Tapi kan duluan. satu-satu makannya. Ih sama, aku nggak terlalu suka martabak. Nah, kalau aku suka martabak keju, itu udah paling enak. Nah, terus kalau di Indonesia itu ya mereka nggak mentingin yang namanya kalori. Jadi makanan-makanan pinggir jalan tuh ya udah Makan semakanannya aja, aja, makan iya. aja gitu. Kadang orang juga kayak makin di pinggir jalan, walaupun kayak kadang ada laut atau kayak gimana, Tetap makan karena ya murah dan enak gitu ya. terus enak. Jadi rasanya ya udah beda. nggak peduli peduli banget gitu. Padahal sebenarnya itu semua tuh bisa dibikin sendiri, tapi entah kenapa rasanya beda sama dia. Beda banget. Ya, ada juga yang ngomong kalau mie instan dibuat di rumah sama mie instan dibuat Dibuat di di warung, warkop, warkop ya, itu tuh beda. beda.
Atau kenapa airnya pakai air jam-jam kali ya masaknya ya? Enggak, maksudnya tuh gini, bukan cuma di warkop ya. Jadi kayak misalkan aku pengen makan mie instan gitu kan ya. Aku masak sendiri rasanya biasa aja, tapi kalau misalkan ngeliat orang makan tuh enak. Iya, jadi pengen makan juga kan. Iya, Tapi tapi padahal kita pengennya- makan tuh biasa Nggak, aja. tuh biasa aja. Iya, rasanya sama aja gitu. Rasanya sama aja mie instan juga. Benar. gitu. Dan kalau misalnya kita mau ngomongin makanan lagi, berarti kan makanan itu sebenarnya banyak banget rasa-rasanya ya. Ada rasa asin, Manis, ada rasa manis, asam, asam, pedas, pedas, pahit, pahit. Tapi tahu kalau misalkan gurih itu termasuknya apa ya? gurih, Gurih itu kayak perpaduan. Tapi pedas itu bukan rasa tahu. Pedas itu tuh bukan, ya aku Pedas tahu bukan itu rasa. adalah salah satu zat yang nggak bisa dideteksi sama lidah. Jadi dia itu dianggap bukan rasa sebenarnya. Jadi dia itu memberikan rasa sakit ke lidah, papila. Nah, itu jadi pedas itu setahu Ucil tuh bukan rasa. Tapi ya kalau kita Iya. ngomongin Oke. secara umumnya ya udahlah ya, kita ngomongin aja pedas itu Oke. adalah rasa Kalau misalnya gitu. gitu sekarang kita bisa masuk ke obrolan kita kan ya Benar. tadi kalau misalkan dibilang kita udah nyebutin makanan-makanan yang kita suka, yang kakak Uci suka. Nah kan katanya itu kepribadian Ini kan itu ada di bisa. sini. Oh iya, nggak Iya. kelihatan. Bisa. Nah, tapi emang minus saya sih matanya nggak kelihatan. Benar ya. Jadi kalau misalnya kita mau bilang ini ya, ada beberapa kepribadian yang bisa diambil atau kita bisa tahu kepribadian kita dari Berdasarkan makanan rasa-rasa yang- iya, makanan. rasa yang kita suka. Benar. Jadi Tapi- kalau misalkan nih, Ucil kasih tahu dulu yang nomor Iya. pertama. Kalau misalkan suka yang manis-manis, katanya biasanya orang-orang yang memiliki kesukaan rasa manis, kepribadiannya ceria dan suka membuat orang lain di dekatnya merasa bahagia. Karena dalam Karena dia jurnalnya, manis. dalam jurnal Personality and Social Psychology disebutkan bahwa orang yang suka makan manis ternyata juga suka menolong orang lain. Nah, kalau misalkan Ucil sendiri, Ucil kan nggak terlalu suka manis sih sebenarnya. Tapi aku suka menolong kok, lu nggak tahu suka Benar, ya jadi ya gimana? Kamu jangan patahkan dulu ini dong. Oh iya iya iya. Kita harus support dulu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan manis itu ya memang ada beberapa orang mungkin ini nggak bisa terlalu distigmakan ya. Cuman menurut Ucil ya memang ada benernya juga gitu. Kalau yang manis itu kan identik dengan yang namanya bahagia gitu. Karena manis itu bisa meningkatkan mood. Benar. Nah, entah Endorfin itu- kebahagiaannya tuh jadi meningkat. Dari meningkat. Jadi kebahagiaan itu juga bisa menular ke orang-orang lain. Mungkin seperti itu ya Iya, tata benar. aturannya kali ya. Benar. Karena kan manis itu Nice. nggak cuma dari kue. Manis itu Iya. kan Tapi juga bisa kalau dari kamu sukanya coklat. manis itu apa? Maksudnya manis yang coklat, buah atau apa? Aku lebih suka manis coklat sama manisnya mangga. Manis mangga tuh enak loh, harum Iya, manis. Itu manis enak ya. sih, parah Ya, sih. Kalau Dia misalkan manisnya nggak terlalu yang ini banget. Aku tuh nggak suka. nggak terlalu yang ngejreng banget Iya, gitu loh. Dan Tapi- duren, Duren itu juga enak. duren. Tapi Ucil sukanya duren yang manis, nggak suka duren-duren yang ada alkoholnya. Maksudnya yang pahit-pahit gitu. Aku kira kamu udah keren. Oke, lanjut. Yang nomor 2 adalah Asin. asin. Katanya orang-orang yang suka makan asin ini biasanya memiliki kepribadian yang santai dan humoris. Selain mudah bergaul, orang tersebut juga selalu ingin menghibur orang di sekitarnya. Berarti sama kurang lebih kayak manis. Benar. Berarti emang sebenarnya tuh nggak bisa distigmain semua orang tuh. Kayak kalau gini misalkan ya. suka manis tuh kayak gini Ah. gitu menurut penelitian aja Menurut gitu penelitian kan ya. aja, tapi kan penelitian ini juga sampelnya berbeda-beda. Benar. Ya kan bisa disamain semuanya gitu. Tapi kalau misalkan asin-asin itu berarti identik dengan yang menggunakan garam dan orang Indonesia itu nggak bisa jauh-jauh dari mecin. Iya. Pasti kalau kurang mecin aja kayak ada yang kurang gitu Tapi di aku makanan. bisa tanpa garam, tapi aku nggak bisa tanpa Mecin. penyedap rasa. Penyedap rasa bener. Iya, aku nggak bisa. Aku bisa tanpa garam. Aku kalau misalkan masak apa tuh nggak ada garam tuh nggak apa-apa. Yang penting harus pakai penyedap rasa. Tapi penyedap rasa itu kan rasanya asin. Enggak, kalau misalkan penyedap rasa tuh rasanya tuh gurih. Gurih Oh. sama asin tuh beda. Kalau misalkan garam itu kayak asin ya udah asin tok. Garam gitu. itu bisa gurih, Iya, tapi kalau misalkan tapi yang nggak kayak- segurih penyedap rasa. Iya, sih. tapi nggak segurih penyedap rasa. Ah. Karena kalau misalkan penyedap rasa tuh kayak udah ada campuran-campuran apa itu beda kan, bener kan? Beda Coba beda. makan penyedap rasa sama makan garam. Itu pasti ini beda aja. sih, karena Rasanya kan beda, apalagi penyedap rasa itu sekarang banyak banget modifikasinya. Entah Nah. ada yang rasa ayam, Benar, ada rasa sapi. sapi. ya Nah, itu, jadi buat karena sop-sop dia- tertentu Benar, gitu. itu ada udah apa sih namanya campuran dari kaldu gitu kan yang dibikinnya kan. Benar. Nomor 3 adalah pedas. Nomor 3 itu pedas. Orang yang suka rasa makanan pedas dikenal dengan pemberani dan suka mengambil resiko. Biasanya orang tersebut selalu menyukai tantangan dan petualangan dalam hidupnya. Ya mungkin bukan karena rasanya ya, tapi lebih tepatnya karena dia berani mengambil resiko untuk tahan pedas. Benar. Jadi dianggap pedas itu Tapi bisa suka mengambil makan resiko. pedas gak? Aku bisa makan pedas tapi nggak harus makan.
Karena ada beberapa orang yang aku harus. Nah, biasanya ada beberapa orang yang suka makan pedas dan dia harus menggunakan apapun tuh harus pedas. Benar. Jadi kalau nggak pedas kayak ada yang kurang. Kalau Iya. aku tuh bisa makan, mau Nah. sepedas apapun masih bisa ditoleransi, tapi nggak harus. Tapi kalau aku harus. Kalau aku nggak harus. Ada pedes-pedesnya gitu loh. Kalau aku yang penting harus gurih. Harus ada rasanya. Ada sih rasanya harusnya. ya, yang penting ada rasanya. rasanya. Karena kalau makan gak ada rasa itu rasanya ada Tapi yang kalau enak misalkan aneh. makanan pedes yang misalkan kayak di Indonesia tuh kan kayak seblak gitu. Seblak Itu bener. kamu suka? Itu suka, tapi nggak bisa dimakan daily. Aku Aku nggak bisa makan setiap hari itu. Karena menurut aku kurang komposisi nutrisi. Benar, karena semuanya itu fat dan karbohidrat aja, nggak ada proteinnya memang ya. Satu doang. Iya, tambahin aja jadi 3. Mending aku makan mie instan telurnya 3. Iya sih. Nah. Itu kalau gitu tahu kalau ngomong sama kakak Ucil. Ya benar, karena kita ngomongin protein, karena itu yang dibutuhkan. Ya, dan yang nomor 4 itu pahit. Nah, ini dia nih, kalau misalkan orang-orang yang suka dengan rasa makanan pahit, biasanya memiliki kepribadian yang tegas dan teliti. Tidak hanya itu, seseorang yang menyukai makanan yang pahit biasanya memiliki jiwa pemimpin yang kuat. Apa coba makanan yang pahit? Maksudnya Pare, selain pare, obat-obatan. itu kan bukan makanan Oh, dong. benar. Nggak bisa dimakan daily, makan obat. Maksudnya kalau minum obat kan ya karena kita lagi sakit. Mungkin Atau buah ada yang pahit. Buah Apa? Nah, kan? Jadi pokoknya intinya kalau misalkan pahit-pahit itu kata penelitian ini ini, kali daun singkong kan pahit. emang daun singkong pahit. Manis. Buah mengkudu. Mungkin Mengkudu tuh kalau kayak makan nanas gak sih? Nanas apa yang nanas? nanas. Mengkudu. Ini mau dibawa kemana ini podcast? Ini Nah, udah terus jadi. abis itu kalau yang pahit-pahit itu kayaknya lebih ke pare. Nah, kita ngomong Iya. general aja pare. Kenapa? Pare. Karena Banyak menurut bingung kita kan ya. Hah? Bingung apalagi makanan yang pahit kan. iya, Selain pare. menurut kita kenapa pahit bisa jadi orang yang tegas dan teliti. Jadi kita cocok karena logi aja nih sama dia kita nih. sudah terbiasa menghadapi pahitnya kehidupan. Jadi Mungkin dia jadi pengalaman. dia udah bisa nahan rasa pahit di dalam. Iya, jadi jadi kesukaan gitu. Karena Nah. biasanya ada banyak orang di luar sana yang nggak suka pahit. Ya bisa dibilang 80% sampai 90% Tapi kamu suka populasi makan nggak sih? pahit gak? Aku nggak suka makan. Tapi kalau misalkan aku nggak suka rasa pahit. Ah. Jadi kalau Tapi misalkan kalau makan pare suka. nggak bisa juga makan Oh, pare. bisa. Kita lanjut aja ya kali. Iya, ya. iya, Oke, iya. kita lanjut. Daripada Kalau nggak kopi pahit kan itu ada. Yang Oh, bener-bener beda pahit. dong. Kalau kopi itu nggak selalu pahit. Tapi masih ada yang kopi pahit yang bener-bener kayak dia nggak pakai gula sama sekali gitu. Iya, loh. espresso. Iya. Espresso tuh nggak pahit, Asem. asem. Iya kan asem kan? Asem terus kalau misalkan pahit sekalipun, pahitnya bukan pahit yang nggak bisa ditoleransi. Kalau pare itu kan pahit banget Aku nggak ya. pernah makan pare sih. Aku Tahu pernah sekali rasanya. gigit dan itu pahit banget ya. Kok Ada di asin? sini orang yang suka makan pare. Ya aku nggak suka makan pare. Kakak April Lili. Oh nggak suka. Apalagi kayak rasanya kayak buah. Kamu tahu duku? Tahu. Kan bijinya nggak boleh digigit katanya. Iya, aku Nah, langsung telan. Oke, berarti kita lihat ada pohon nanti numbuh. Enggak, kata nenek aku gini, kalau makan duku kan dia susah kan misahin si buah sama bijinya. Telan aja. Makan gigit, itu pahit. Buah Terus biji dukunya bukan itu. duku doang, manggis juga sama, aku telan bijinya. Aduh. Manggis tuh kan kecil kakak Ucil. Anggur pun juga bijinya Ya, tapi kecil. aku pisahin kalau anggur. Nah, kenapa kau pisahkan Gak anggur? enak. Nah, ya enak, udah itu dia. Pokoknya kita next dulu ya. Kita daripada Oke. kita ngasal Pas. aja Datang, ngomong. ya. Ya. Nomor 5 itu asam. Orang yang suka dengan makanan asam dikenal dengan kepribadian yang serius dan pendiam. Ia dikenal memperhitungkan segala sesuatu dalam hidupnya. Jadi tak heran jika ia selalu merencanakan masa depan dengan teliti. Asemnya dimaksud tuh asam apa dulu? Asam tuh banyak ya. Asam Jawa juga pakai itu asam. Tapi aku suka asam. Mangga yang masih muda itu juga asam. Tapi beda asemnya kan. Kalau apa sih namanya? Mangga muda itu kalau asam tuh dia enak seger. Iya, Tapi aku tuh masih bisa nahan makan mangga asam muda terus mangga asam muda. mangga asam muda ya, mangga muda. Ada mangga muda yang asam. Terus juga tadi asam Jawa itu aku masih bisa, aku bisa makan. Tapi kalau misalkan kayak udah jeruk nipis, Jeruk nipis, itu lemon. nggak kuat. Iya, kayak asem banget gitu ya. Aduh, Aku bayanginnya kalau aja udah dia kayak udah asam. iya, bayanginnya aja udah kayak berasa Udah asem gitu iya, ya. berasa asam banget gitu. Benar. loh. Jadi kalau misalkan orang-orang yang asem itu bisa dengan kepribadian yang serius dan pendiam, karena mungkin kita ngomong cocok logi dulu Coba ya. kalau misalkan makan asam kan udah diem aja gitu kan. Iya, kalau dia makan asem kan, oh dia suka nih. Kalau Iya. misalkan kita nggak suka makan asem kan, kayak mukanya udah bereaksi gitu kan.
Nah, jadi kalau dia tuh dia nggak bereaksi, jadi dia tuh serius orangnya dan pendiam. Kadang emang suka ngerasain gak sih, misalkan kayak cuma ngeliat jeruk nipis yang udah dibuka gitu, Iya. dari gambar doang aja gitu, tapi kita udah ngerasain itu asem banget. Kalau aku lemon kayak gitu. Waduh, kalau lemon itu rasanya aduh ya. Terus apa lagi? Perpaduan asin dan manis. Aku. Nah, jadi kalau misalnya seorang yang suka makanan dengan perpaduan rasa asin dan manis adalah tipe orang yang suka sendiri. Orang tersebut termasuk jenis introvert dan kepribadiannya tertutup. Enggak juga sebenarnya ya, walaupun Aku nggak tertutup. tapi kamu jangan patahin dulu. Ini kita harus support dulu. Jadi menurut Ucil ini nggak bisa dipatokin semuanya introvert dari makanan asin dan manis. Karena kita juga nggak bisa-bisa banget ngomongin soal asin dan manis ini jadi introvert, karena itu dua hal yang berbeda nggak sih? Betul. Kalau introvert itu dari kepribadian yang bisa muncul dari faktor lingkungan, bukan muncul karena makanan. Tapi menurut Ucil mungkin bisa aja Mungkin berdasarkan penelitiannya orang-orangnya yang suka makan asin dan manis mereka itu adalah pendiam. orang-orang introvert. Iya. Jadi digeneralkan semuanya seperti itu. Aku sih nggak diajak diteliti sih kalau Bener, aku sih nggak ekstrovert introvert. plus pokoknya ya. Dan sudah habis, tidak ada yang bisa dibahas lagi. Tapi kok nggak ada sih perpaduan pedas manis? Aku kalau misalkan pesen apapun itu pasti selalu mintanya pedas manis. Kalau pedas manis apa coba perbedaan? Ini nggak tahu. Nah itu dia, nggak ada, belum diteliti. Mungkin untuk peneliti-peneliti Bisa selanjutnya boleh meneliti ya. kita. Nah jadi kalau misalnya kita mau ngomongin makanan lagi, kamu suka mukbang nggak? Enggak, aku nggak kuat. Tapi Makan kamu banyak. suka liatin orang-orang makan yang di itu? Karena mereka nggak tahu kenapa ya, kalau makan makanan yang mukbang itu kayaknya banyak, terus kayak menggiurkan, tapi jadi enak kelihatan Itu banyaknya. enak. Aku tuh nggak bisa. Maksudnya kayak all you can eat itu aku nggak bisa. Oh nggak bisa all you can eat. Nggak bisa. All you can itu enak tahu, makanan bebas. Iya, kadang-kadang kalau misalnya itu ngiler, tapi aku tuh orangnya tuh kalau misalkan kakak Ucil kan dia udah ngatur ngitung kalorinya ya kan. Yang berapa sih yang harus masuk per hari. Jadi misalnya udah ada pembagiannya gitu kan, harus makan jam segini atau sehari berapa kali. Kalau aku tuh nggak bisa. Jadi aku tuh gampang banget kenyang tapi cepet lagi kelaper. Jadi mendingan jajan aja frequently Iya, lebih banyak daripada kuantitinya. Karena aku tuh waktu pas tahun 2021 itu aku sempet sakit lambung sampai ke rumah sakit. Karena telat makan. Akhirnya dokter aku tuh nyuruh aku buat membiasakan, maksudnya dari pas dirawat Cemil-cemil itu aja. dibiasakan buat kayak kamu makannya kamu makannya sering aja tapi Tapi dikit-dikit. dikit-dikit. Jadi kebiasaan sampai sekarang. Benar. Kayak gitu. Ya biar juga menghindari asam lambung ya, karena kalau udah Benar. naik asam lambung itu juga nggak enak. Betul. Jadi lebih baik ya dikasih aja makanan cemilan seenggaknya yang manis-manis. Benar yang Kayak manis-manis. coklat, roti atau Nggak boleh, apa aku nggak sih. boleh makan roti. Kenapa? Karena roti itu Ada tepungnya. Bukan tepung, apa sih namanya, ragi. Oh ragi kan tepung. Oh iya, tepung ragi. Aduh Tapi maksudnya ya. bukan tepung yang bikin rotinya itu loh, kan kalau ragi Ya pakai paling tepung dikit ragi kan buat dibikin roti. Iya sih, tapi kan maksudnya kan bikin roti kan cuma tepung doang, beda. 2 lawan 1. Oh ya udahlah, yang penting tepung kan Ya intinya aku nggak bisa kan. makan ragi, ya aku Tapi nggak kan boleh. kalau asam lambung itu nggak boleh makan pedas. Iya, tapi aku pantang. Tapi maksudnya tetap jalanin gitu. Iya. Makan pedas. Lambungnya Nggak sehat. tapi tetap minum obat kan. Minum. Maksudnya ada minum obat gitu kan. Setahu aku tuh kalau asam lambung itu punya obat khusus atau enggak obat mah. Ada. Jadi aku ada dikasih obat, maksudnya minumnya itu udah dikasih. Maksudnya ini obatnya tuh nggak harus beli di dokter, tapi maksudnya udah dikasih tahu takaran yang aku harus minum itu berapa. Ada obatnya. Iya, Kalau misalkan kalian punya penyakit asam lambung, mungkin kalian tahu yang namanya omeprazole. Nah, aku omeprazole itu kayaknya pernah denger deh. harus 200 gram per tablet. Kayak Dan gitu. itu dimakan selalu sebelum makan ya. Sebelum makan. Ya kalau asam lambung diminum sebelum makan. Karena Nah. kalau misalkan udah asam lambung naik, Benar, itu itu udah bahaya. salah, makan salah, nggak makan Nggak juga makan salah. salah, benar. Jadi lebih baik diem aja udah ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ngomongin kepribadian dengan makanan, menurut Gita sendiri dan menurut Ucul sendiri, nanti Ucul jawab. Ya. Makanan apa yang disuka dan kepribadian diri sendiri tuh gimana? Makanan apa yang disuka? Jadi rasanya kayak tadi. Oh, kayak gitu. Kayak tadi. Iya, jadi misalkan nih, Gita kan tadi bilangnya, nggak ada sih yang pedes manis. Iya, Nah. aku tuh sukanya pedas manis. Paling suka pedas manis. Dari awal banget ya. Dari Aku awal tuh banget. udah ngasih tahu kan kalau misalkan aku tuh suka makanan yang enggak spesifik, aku suka manis banget enggak, aku suka asin banget enggak, suka pedas banget juga enggak. Tapi maksudnya kalau misalkan bisa ya itu harusnya jadi satu. Jadi aku lebih suka makanan yang gurih dan ada pedasnya sedikit, itu
nggak masalah gitu. Jadi Hmm. kita orangnya ya bisa dilihat kepribadian nano-nano. No, ya mukanya ada Maksudnya- aja ya. Maksudnya kan kadang kalau misalkan kita tuh kepribadian tuh nggak bisa dinilai dari satu orang atau satu sisi aja nggak sih? Maksudnya kita benar. ada saatnya kita tuh jadi orang yang pendiam gitu kan. Kalau misalkan kita lagi ada masalah or something. Terus ada juga kalau misalkan kita lagi bahagia kita jadi orang ekstrovert. Ekstrovert. Iya kan? Jadi nggak bisa dipatokin dengan makanan Iya ya. nggak bisa dipatokin dengan makanan sih kalau menurut aku. Kalau sama. kakak Ucil, Itu cuman kayaknya bisa jadi 10% aja nggak sih? Kayak iya. lebih banyak tuh kalau misalkan kita mau ngomongin kepribadian kayaknya lebih banyak dari faktor lingkungan, faktor keluarga dan ini Benar. mungkin perintilan kecil aja kali Benar. ya yang bisa dimasukin ke kepribadian. Mungkin banyak nih orang-orang yang misalkan contoh yang tadi kita kayaknya sempat ngomong ada yang introvert apa ya rasa apa ya? Rasa asem. Asam. Iya. Ya, asam. Misalkan contoh nih, asam. Mungkin penelitian tersebut itu lebih banyak orang-orang yang introvert yang suka asam. Udah Benar. gitu doang. Udah just itu Iya, aja tapi gitu kan ya. cocok loginya tuh nggak tahu sih. Ucil belum lihat juga penelitian fullnya gimana ya. Cuman kayaknya sih agak aneh aja Biasanya gitu. kalau misalkan penelitian itu kan ada dia tuh berdasarkan survei gitu. Berdasarkan nggak sih? survei atau misalkan berdasarkan apa? di Berdasarkan situ apa? Misalkan ada 10 orang gitu kan ya. Nah, Hmm. terus misalkan 8 orang dari 10 orang yang suka asam. 8 dari 10 orang yang suka asam itu orangnya pendiam. Ya udah jadi Ya udah jadinya itu ya. Gitu, ya Jadi kan, nggak ya? bisa dipukul Nggak bisa ratakan sama, semuanya sama gitu. Karena Benar. balik lagi sampelnya juga berbeda dan faktor-faktor untuk pembentukan kepribadian itu juga banyak banget ya. Gak cuman makanan, mungkin ini adalah perintilan kecil aja yang Dan tidak kepribadian bisa. juga kan bisa dibentuk. Benar, Ya kan? gak harus dari makanan ya. Benar, nggak harus dari Masa makanan. kalau misalkan kita dari introvert mau ekstrovert harus makan yang manis-manis kan? Enggak. Bukan juga dong. Enggak ya. kayak gitu, say. Jadi banyak banget faktornya. Dan ini sampai jam berapa, Mimin? 17.50. Hah? Oh, berarti cepet. 10 menit lagi Oh, cepet ya. Oke. Kita ngomongin soal makanan. Dari tadi juga ngomongin soal makanan. Kita lanjut lagi maksudnya. Aduh. Ah, kamu tim mie ayam apa tim bakso? Mie ayam apa bakso? Iya, Aku bakso. bakso aku juga bakso. Bakso. Kenapa? Karena mie ayam itu Padahal aku suka pertama. mie ya. Iya, Tapi tadi aku lebih suka kamu bakso. mematahkan statement kamu sendiri kita memang. Ya, makanya kan aku bilang, kalau kamu lebih suka bakso kenapa? Aku bakso karena kalau mie gak terlalu sehat. Karena mie itu dicerna dalam lambung itu lama. Oh, Ya, mau itu mie instan, mau itu mie ayam pinggir jalan juga sama aja lah. itu Mie. sama aja emangnya. Menurut aku sama aja, Oke. kecuali kalau pasta beda. Nah, kalau misalkan bakso itu lebih banyak dagingnya, proteinnya. Dan walaupun dia pakai mecin di dalam ini ya, Iya. gitu ya udahlah ya. Terus dia ada jeroannya juga, enak tuh jeroan. Terus itu ada. Ini kali Bakso apa itu jeroan namanya, kan lu makan namanya? nggak sih? Apa sih? Apa surat? Tetelan. 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 Aku nggak suka. Tetelan tuh enak creamy gitu rasanya. Enggak. Kan makanya pantesan kamu tuh suka sate Padang. Aku tuh nggak suka sate Padang. Jadi dulu tuh aku pernah penasaran sama sate Padang kan. Karena kayak kuahnya itu menggiurkan dan pakai bawang goreng yang banyak. Aku waktu itu tuh nggak tahu kalau tapi dia sate Padang itu dagingnya kecil. Iya, aku nggak tahu kalau sate Padang itu terbuatnya dari daging sapi, jeroan sapi itu aku nggak tahu. Nah iya, kalau sate Padang itu ada jeroannya dan aku nggak suka jeroan. Aku nggak suka babat, nggak suka kikil, apapun itu ati ampela aku nggak suka. Aku Ih, suka kok dagingnya aneh. doang. Usus, Berarti kamu kalau pesen sate Padang gimana dong? Mesennya daging sapi daging aja. Emang bisa ya? Nggak tahu, aku bilang aja daging aja gitu. Dan kalau misalkan makan yang sate ayam pun, aku juga sukanya yang bilangnya daging aja udah. Soto, biasanya kan banyak tuh soto tuh ada jeroannya, ada lidah, kuping, apa segala aku nggak suka. Aku sukanya udah daging aja udah. Tuh ya suka masaknya macem-macem jeroan-jeroan itu tuh si Bunda Mifta tuh. Iya, Kemarin biasanya dia Bunda tuh Mifta tuh suka- banyak. Dia kemarin tuh masak ini kepala sapi apa enggak ngeri apa makannya ya? Nah iya, apalagi kalau ayam nih. Ayam itu aku pernah cobain ati ampela. Aku nggak suka rasanya kayak ada kayak pasir di dalam mulut. Aku malah suka banget sama ati ampela ya Mimin ya? Nggak suka aku. Kita Kalau suka ati ampela. kalau ati itu kayak ada pasir-pasirnya, Suka. aku nggak suka. Ampela itu lebih kenyal. Nggak suka. Aku lebih suka ampela sih dibanding ati. Aku lebih suka daging sama kulitnya aja udah. Kalau daging sama kulit itu enak. Ya, itu baru bisa makan. Iya sih, iya. Tapi kulit ayam suka kan? Kulit ayam suka. Kalau kulit daging sapi nggak suka. Kulit daging sapi tuh Kulit kikil daging sapi maksudnya. itu kikil. Kikil, Emang kikil. kikil kulit daging sapi? Kikil tuh dari kulit daging sapi ya Min ya? Nggak suka berarti. Kalau Nggak suka kerupuk kikil. kulit gak suka. Kerupuk kulit suka. Kan digoreng. Bener, nggak terlalu berasa ya kenyalnya. Karena kan Bener. kenyal itu kan. Pokoknya aku tuh kalau misalkan jeroan-jeroan sapi aku nggak suka. Aku nggak suka yang Ada kenyal-kenyal. misalkan di nasi padang tuh ada yang namanya tambus, tau gak sih yang kayak usus Aduh. dalam itu telur.
Nggak Itu aku tahu. nggak suka karena kayak ih kenapa sih itu kan gede-gede banget bisa dimakan gitu. Tapi kalau misalkan diurutin ya dari kakak kita nih, ayam, sapi, ikan, ayam, sapi kan apalagi ya daging-dagingnya. Bebek, Bebek, itik, burung. nggak usah. Burung aja. Burung dara. Ya itu udah sesuai urutan itu tadi. Itu sesuai urutan. Udah sesuai urutan. Ini memang nggak usah tanya ya mendingan Enggak, ya. aku ayam, ikan, daging. Ayam, ikan, sapi. Nah, aku tuh nggak terlalu suka ikan. Aku tergantung ikannya sih. Aku nggak terlalu suka ikan. Jadi karena kenapa? menurut aku ikan itu adalah makanan yang paling ribet. Benar, karena kita Benar. makanan yang paling ribet itu ikan karena ada duri-durinya yang Mhm. harus kita pisahin. Belum lagi kalau keselip di dalam tenggorokan Iya. itu susah banget. Makanya aku Harus sukanya makan. salmon. Aku suka. Ya itu kan tapi mahal dong Iya, ya. tapi kan makannya sesekali ya nggak apa-apa. Oh, Tapi kalau iya. misalkan dibandingkan kalau misalkan adanya ayam, aku lebih milih ayam. Aku lebih milih ayam daripada ikan. Terus kalau Sapi. kepiting Kepiting. itu aku suka tapi itu adalah salah satu makanan yang harus bikin kita sabar. Aku nggak suka makan. Karena Ribet. kepiting itu ribet benar. Kita harus buka cangkangnya yang sekeras itu, harus ada yang tangnya biasanya dan itu makanan yang harus kita sabar banget makan. Oh, berarti aku beda urutannya. Jadi ayam, seafood, Ikan itu masuk seafood. Maksudnya Seafood kayak itu kan makanan laut. laut. Maksudnya kayak aku lebih suka urutannya adalah ayam misalkan, terus kalau enggak udang, cumi, kerang, baru ikan. Baru ikan. Ya. Nah, aku nggak suka ikan, tapi aku suka cumi, suka apa Cuma lagi tuh? misko. Ya, aku suka cumi, aku suka apa lagi tuh? Udang, Udang Kerang. nggak terlalu suka. kerang. Udang aku nggak terlalu suka karena apa? Karena di seafood itu biasanya udangnya nggak dikupas. Ih, itu mah kamu nyarinya harusnya kupas. Nah, Udang kan dikupas. kalau misalkan kayak udangnya gede terus di telur asinin, nah itu aku suka. Ya, itu kan harus Kalau dikupas. enggak udang itu kan biasanya jadi olahan lagi ya. Siomay itu kan ada yang pakai udangnya. Nah, itu Bakso tuh baru goreng. bakso goreng. Nah, itu suka Oh, berarti gitu. lebih sukanya kalau misalkan sudah Diolah lagi. gitu ya. Kalau misalkan satuan-satuan gitu kadang-kadang kurang. Nah, itu sebenarnya mau makan udang sama kepiting itu mirip karena apa sih namanya ngupasin udang itu susah. Iya. Jadi dia itu kotorannya itu ada di badan Ada di atasnya, punggung belakang. Ada di punggung belakang. Itu kalau misalkan Benar. aku makan udang itu bener-bener aku bersihin itu sampai situ. Jadi lama. Jadi lama bener. Kalau kata makanya. mama aku tuh ribet banget sih, tapi ini kotor, Ma. Masa nggak dibersihin? Bener, itu kotor. Kotor. Abis itu selain udang itu ada cumi. Cumi itu kan biasanya udah digoreng lah, jadi Iya. udah aman. Cumi bakar aku nggak suka. Karena menurut aku cumi bakar itu terlalu kenyal. Kalau misalkan digoreng itu masih lebih bisa ditelan lah. Aku kalau cumi juga aku nggak terlalu suka kalau dimasak-masak kayak gimana-gimana. Udah intinya cumi goreng tepung udah paling enak. Cumi, terus abis itu kalau kita mau ngomongin makanan selain seafood, itu Daging sapi. sapi. Itu daging itu bagus sebenarnya ya, banyak proteinnya, Emang iya ya. banyak di proteinnya. Dia lebih bagus daging sapi apa daging ayam? Daging ayam. Oke. Tapi kalau kita mau ngomongin lebih bagus mana, sebenarnya kan kalau bagus itu preference ya, beda-beda ya. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin komposisi proteinnya, lebih bagus ayam. Tapi kalau kita mau ngomongin komposisi yang lain-lainnya selain protein, daging sapi yang paling bagus. Karena dia ada komposisi-komposisi Tapi lainnya. ada tergantung nggak dimasaknya tuh jadi gimana gitu kan. Iya, nah kalau sapi itu Kalau kan misalkan biasanya daging sapi kalau direndang kan dia ya lebih gede juga nggak sih lemaknya karena kan pakai enggak dong, santan. kan kalau rendang itu bumbunya yang bikin banyak Iya. fatnya. Kalau dagingnya emang enggak. Oh, kalau gitu. Tapi kan bukan daging yang Kalau rendang dimasak itu kan jadi harus di presto dulu nggak sih? nggak di presto dong. Apa sih? Ya pokoknya dilunakin dulu lah, lama Dimasak. gitu. Bukan, Iya. bukan dilunakin ya, emang dimasak sama bumbunya emang lama. Nah itu dia. Jadi kalau misalkan daging stick sapi gitu kan Steak. banyak banget tuh. Ada yang well done, setengah well done. Kalau kakak kita sukanya, Setengah well done aja sih. Berarti medium well. Iya, medium well. nah aku tuh nggak suka. Aku nggak bisa makan yang mentah-mentah Emang kan. dia sama makan yang mentah. Jadi aku tuh well done. Aku Tapi nggak- kalau misalkan katanya kalau medium well tuh enak. medium well itu jadi caramelized banget, maksudnya kayak Gimana Semuanya masuk lah gitu, bumbu-bumbunya juga kan. iya, terus juga dia tuh lebih Caramelize itu ini di meresap. mulut- di mulut tuh kayak Banyak cita rasanya. apa sih? Pecah. Pecah. Lumer. Oh iya. Jadi lebih creamy. Oh, Nah, itulah pokoknya. bukan. Bukan Pokoknya apa intinya itu. begitulah. Lebih Iya. suka sapi. Kan kalau Dan- misalkan well done bukan dia jadinya agak keras ya? Iya, tapi emang udah yang gitu aja udahlah. Oh, daripada Karena aneh-aneh daripada makan. setengah matang dan nggak kemakan jadinya enak. Ya udahlah, daripada gak menikmati kan. Oke, nanti kalau kakak Uci ulang tahun kita kasih salmon ya. Iya boleh, Kasih tapi jangan sashimi. yang nggak mateng ya. Yang Jangan- matang, yang ya. sashimi itu mentah. Ya itu nggak suka, nggak bisa makan wasabi juga aku. Wasabi itu nggak enak. Wasabi itu kalau misalkan dimakan yang itu aku nggak bisa.
kalau misalkan wasabinya itu udah diaduk sama si kecap asin, Oh, bisa tuh. iya. Dan kita sudah selesai podcast sebenarnya. Kok Ya kayak kita cepet banget ya? kayak kita ngomongin makanan, ngomongin Iya, makanan jadi jalan terus memang. karena yang disuka. Yang disuka bener, jadi jalan terus. Dan Oke. sebelum kita tutup di podcast hari ini, kita juga mau ingetin soal hampers kemerdekaan sih, Git. Betul Ada banget. activation baru apa tuh, Git? Jadi kalau misalkan kalian beli hampers kemerdekaan lalu tapi kecap badak di Tokopedia ataupun Shopee-nya Warisan Gajah Mada, nanti struknya itu atau kayak apa sih bukti kalian belinya Bukti itu? transaksi, Iya, bukti transaksinya, invoice. ya invoice-nya. Itu kalian bisa upload di struk belanjanya lah ya. Ada di websitenya sobatbadak.club. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu informasi lebih lanjut, bisa cek Instagramnya, bisa cek websitenya juga. Nanti kalian bisa mendapatkan sampai dengan 6 juta baper poin. Dan itu Kayak udah gitu. mantep banget ya, bisa langsung menangin satu games. Apakah kamu tahu tuh? Pasti Benar. bisa tuh. Ya, karena games apakah kamu tahu biasanya murah. Atau kalau misalkan kalian pengen langsung menangin apa sih kosin yang kalian pengenin gitu, barang-barang itu juga bisa. Itu 6 juta tuh gede gitu 6 kan. juta baper poin tuh lumayan banget. Iya, baper poin gitu. ini cuma 8.000 nggak pernah naik-naik. Benar, dan ini activationnya terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan ya buat sobat-sobat badak, karena ini terbatas banget, jangan Betul. sampai eventnya ketinggalan. Dan hampersnya juga masih ada kayaknya diskon antara 20 sampai 15%. Ya pokoknya Langsung banyak cek banget aja lah ya, gitu langsung ya. cek aja, dan mungkin ada pertanyaan juga seputar dengan hampersnya, bisa langsung chat ke miminnya Warisan Gajah Mada di e-commerce tersebut. Betul. Kalau begitu karena waktunya juga udah habis, Ucil sama Gita harus pamit undur diri. Ya. Setelah Oke, kita ya ngomongin ngomong makanan, dong. Ini mau ngomong. Kalau misalkan kayak gitu jangan kemana-mana, stay tune terus di Zoom-nya Klub Sobat Badak, karena abis ini masih ada Baba Mencari Bakat dan keseruan lainnya tutup sama Bunda Vita nanti malam. Benar, sampai jam 9 malam pokoknya seru-seru ya. Kalau begitu ada spin hampers juga pada malam hari ini. Kalau Iya. begitu Ucil dan Gita harus pamit undur diri. Dadah.